Oke, thank you Rifki udah record meetingnya. Um, Kita hari ini bakal bahas TO ekonomi yang kemarin PJJ ada TO ya sama edukasi sistem. Kebetulan aku salah satu panitia buat bikin TO-nya. Oke, kita kenalan dulu sebelum kita mulai ke pembahasan soalnya. Jadi nama aku Shanas atau kalian bisa panggil aku Anat juga. Terus aku dari jurusan akuntansi Universitas Gadjah Mada angkatan 2021. Mengharuskan aku ketoprak Rizky Chicken Menta Jiwato sama Egmaya Tarido Indonesia. Nah, di PJJ ini aku ngapain aja sih? Aku jadi head partnership, terus aku kemarin juga sempat jadi ketua pelaksana Sejubus Kampus 2022 kalau kalian sempat lihat acaranya. Sorry. Oke. BTW ini kalau kalian misalnya ada pertanyaan, langsung aja di chat ya. Soalnya aku kadang kayak kurang interaktif gitu. Aku kadang suka lupa buat nanyain kalian udah ngerti apa enggak gitu. Oke, mulai dari soal pertama. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara, nah ini jawaban yang bener ya teman-teman. Karena kalau yang A itu, dia menghitung jumlah pengangguran terbuka. Dia tuh kayak kurang spesifik gitu, karena kan banyak jenis pengangguran, selain pengangguran terbuka yang habis ini kita bahas nanti. Nah, kalau yang B, C, sama D ini, dia itu bukan rumus pengangguran. Kayak jumlah pengangguran dibagi jumlah penduduk, itu bakal kecil banget kan presentasinya. Terus jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun. Nah, itu juga uh, bukan rumus pengangguran gitu. Yang D jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah orang yang bekerja. Ini juga bukan termasuk rumus pengangguran. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada? Paham, Kak. Oke, thank you. Oke, next kita ke jenis-jenis pengangguran. Jadi, pengangguran ini dibagi dua, teman-teman. Ada yang berdasarkan waktu kerja, ada yang berdasarkan penyebabnya. Nah, di berdasarkan waktu kerja ini tuh ada tiga jenis. Ada yang pertama itu pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja. Jadi misalnya nih, kalian baru lulus kuliah gitu, terus kalian masih nyari kerja, itu tuh kalian termasuk pengangguran yang terbuka gitu. Terus yang kedua ada pengangguran setengah menganggur. Nah ini tuh dia yang bekerjanya itu, dia kerja nih, tapi kurang dari 34 jam seminggu. Jadi kurang, apa ya, kurang banyak gitu waktu kerjanya. Misalnya kayak dia cuma part time atau gimana gitu. Atau kayak dia freelance gitu. Atau kan dia kerjanya juga kurang dari 35 jam seminggu. Nah, yang ketiga ini ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini dia bekerja tapi produktivitasnya itu rendah. Misalnya nih, ada pabrik dia kelebihan pekerja, jadinya tuh banyak pak pegawai pabrik tuh yang kayak nganggur gitu. Dia nggak kerjain apa-apa atau pekerjaan itu nggak sesuai passion. Misalnya kalian kuliah jurusan apa ya, desain gitu. Tapi pas kerja tiba-tiba mau ke finance gitu itu kan kayak nggak sesuai passion banget kan, nggak apa ya, belok banget gitu, jadi kayak nggak produktif gitu. Berdasarkan penyebabnya itu tuh ada tiga. Yang pertama ada pengangguran siklus atau konjunktural, dia itu disebabkan oleh resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu yang kayak pas kemarin, pas 2020 itu kan kayak banyak banget pekerja yang di PHK gitu ya teman-teman. Terus yang pas tahun 1998 kalau nggak salah ya, kan kita sempat ada resesi ekonomi juga yang sama tahun 2008 ya kalau nggak salah. Itu juga ada resesi ekonomi, jadi ekonominya tuh turun banget di negara, jadinya si perusahaan-perusahaan itu tuh terpaksa buat ngurangin jumlah pegawainya gitu. Yang kedua ada pengangguran friksional, dia itu yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik gitu. Terus wait, sorry. Pengangguran struktural itu tuh karena ada perubahan struktur ekonomi. Jadi ini ada chat. Recordnya bisa ditonton di mana ya? Soalnya kalau aku cari di YouTube nggak ada. Nanti recordnya bakal diupload di YouTube. Ditunggu aja. Oke, soal nomor 2. Wait, kenapa ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Oke. Oh, kira kamu mau tanya, soalnya kamu on mic. Oke, lanjut ya teman-teman. Soal nomor 2 itu ketika harga per unit suatu barang 100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50 unit. Dan ketika harga per unit itu turun jadi 50.000, jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi 30 unit. Nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut bersifat, wait, boleh lihat nomor 1 nggak ya, Bung? SSO ya, boleh, boleh, boleh.
Sebentar ya. Ini. BTW ini nanti PDF-nya aku kirimin ke teman-teman. Nanti ada linknya. Beda pengangguran struktural sama siklus. Struktural sama oke. Kalau struktur ekonomi itu, kalau struktural itu yang kayak misalnya nih, dia udah tahu kemiskinan struktural nggak? Yang kayak emang udah benar-benar dia emang udah dari sananya gitu loh. Dia nggak bisa akses sumber daya dan lain-lain gitu. Terus abis itu kalau yang siklus itu dia kayak lebih ke resesi ekonomi yang kayak di negaranya gitu loh. Emang keadaan di negara tersebut kayak lagi turun gitu. Pokoknya kalau struktural ingat aja dari diri dia sendiri yang kayak emang gak bisa akses pekerjaan-pekerjaan dan lain-lain gitu. Tapi kalau siklus itu dia karena si resesinya gitu, karena si negaranya gitu teman-teman. Nah iya benar banget. Wait, kalau struktural tuh misalnya kerja jadi tukang jahit, tiba-tiba jadi petani itu kalau hmm, bisa juga sih. Cuman kalau menurut aku lebih ke apa ya, lebih ke dirinya sendiri gitu yang nggak bisa mengakses sumber daya buat cari kerja gitu. Cuman mungkin nanti kita bahas nanti ya. Mungkin aku bakal cari-cari lagi. Oke, next kita bahasin dulu ya teman-teman. Bahas soal nomor 2 ini. Oke, jadi kalau rumus elastisitas ini tuh rumusnya delta Q dibagi delta P dikali P1 per Q1 gitu. Oke, ini kayaknya chatnya rapi banget. Ada perubahannya jadi itu. Oh, oke oke oke. Thank you ya, Hai bisa. Oke, kita bahas yang ini dulu ya, teman-teman. Nah, Q2-nya kita udah tahu nih. Q2-nya itu kan di sini 30 unit. Jumlah barang yang ditawarkan pas udah turun harganya. Jadi 30 unit. Terus Q1-nya, Q awalnya itu 50 unit nih, teman-teman. Jadi, di sini kita tulis 30 kurang 50. Terus P2-nya berapa? P2-nya itu kan yang 50 ribu nih. 50 ribu ini, dia udah uh, turun harganya dari 100 ribu. Jadi kita tulis di sini 50 ribu dari P2-nya, terus P1-nya itu 100 ribu. Terus dikali 100 ribu per 50, karena kan 100 ribunya ini yang pertama nih kan, P1-nya. Terus 50-nya ini dia Q1-nya nih, ditawarkan 50 unit. Pas dihitung, akhirnya dapat 4 per 5. 4 per 5 itu kan dia kurang dari satu ya teman-teman. Kalau kurang dari satu berarti dia inelastis. Gitu. Nah, ini aku ada jenis-jenis elastisitas. Jadi, ada dua jenis elastisitas. Ada elastisitas demand sama supply. Kalau demand itu yang dia permintaan. Kalau supply itu penawaran. Jadi, kalau demand itu, misalnya nih, dia perfectly inelastic. Dia itu pasti segaris segaris sama Y-nya nih. Dia kayak apa sih namanya ini? Dia tegak lurus sama Y, sama si price-nya. Terus kalau misalkan dia inelastis, dia itu lebih curam. Kayak gini. Dia itu kurang dari satu. Terus kalau dia unit elastik atau kayak elastis sempurna itu, dia sama kayak inelastis, cuman dia lebih landai kurvanya. Dia itu sama dengan satu elastisitasnya. Oke, ada Akbar. Halo Akbar. Em, terus ada yang elastis. Elastis itu berarti dia itu lebih besar daripada satu. Jadi dia itu lebih landai lagi nih dia. Kayak nyaris lurus gitu kan, cuman nggak lurus, cuman masih ada cekungannya gitu ke dalam. Yaitu yang lebih dari satu elastisitasnya. Terus ada lagi yang elastis sempurna. Elastis sempurna itu dia tegak lurus sama si kurva kuantitasnya. Jadi dia itu tegak lurus kayak gini nih. Gitu. Wait, kita belum bahas yang ini, yang supply. Nah, kalau supply ini sebenarnya sama aja kayak yang demand, cuman itu dia bedanya lebih lurus gitu. Kalau demand kan dia kan kayak cekung-cekung gitu kan. Nah, kalau buat perfectly inelastic ini dia masih sama, lurus, tegak lurus sama si price-nya. Terus kalau inelastis itu dia
curam gitu loh, lebih curam tapi kayak ngikutin kurva supply, jadi kayak curam gitu, curam ke atas. Terus kalau unit elastis itu dia mulainya dari sini, sama aja, sama dengan satu gitu elastisitasnya. Terus kalau dia elastis, berarti dia lebih dari satu, dia lebih landai. Terus kalau perfectly elastic, dia itu garis lurus bentuknya. Jadi ingat aja kalau misalkan dia nilainya itu kurang dari satu, berarti dia inelastis. Kalau dia lebih dari satu, berarti dia elastis. Tapi kalau dia sama dengan satu, itu tuh berarti dia elastis sempurna, gitu ya teman-teman. Oke, krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya tukar mata uang akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya. PHK besar-besaran tak terbantahkan sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi dari hal ini yaitu ada yang mau jelasin kenapa bisa B di sini? Boleh dicat atau langsung on mic aja? Saya Kak, Boleh silakan Stefan. Makasih. jadi menurut saya Kak, saya akan menjelaskan secara realita. Nah, jadi di setiap perekonomian masyarakat itu kan berbeda-beda. Misalnya di keluarga si A, ekonominya itu misalnya menengah ke atas, pekerjaan orang tuanya itu cukup lebih baik. Nah, keluarga si B itu memiliki ekonominya masih menengah dan pekerjaannya itu masih cukup. Nah, misalnya tiba-tiba keluarga B ini terkena PHK sama pihak yang di atasnya. Nah, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi itu kita bakal bingung bagaimana cara mencari duit tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Jadi jadi pikiran keluarga ini ya pasti bakal bertindak kejahatan, Kak, gitu. Oke, bener Itu banget menurut yang, saya. ya, makasih ya Stefan udah Sama, Kak. jelasin. Ya, bener banget yang Stefan bilang nih teman-teman. Jadi kalau misalkan mereka tuh, kalau misalkan orang ada kepepet gitu, biasanya tuh lebih milih buat kejahatan, kayak langsung melakukan kriminalitas gitu. Nah, aku mau jelasin sekarang kenapa option A, C, D, sama E itu salah. Yang pertama, bertambahnya pengemis di kota. Misalnya nih, eh, pengemisnya itu bertambah. Nggak mungkin, karena kalau misalkan krisis ekonominya itu turun, orang-orang nggak bakal jadi pengemis gitu loh. Mereka pasti punya langsung mikir caranya buat bertahan hidup gitu. Terus C, tingginya kecelakaan lalu lintas ini nggak ada hubungannya sama krisis ekonomi ya teman-teman. Maraknya penjual kaki lima ini juga nggak ada hubungannya karena kalau misalkan mereka kena krisis ekonomi terus dirumahin karyawannya pasti itu nggak apa ya, dia mereka nggak bakal kayak kepikiran, oh gue kayaknya mau jualan kaki lima aja lah gitu, gue mau buka warung aja lah, kan itu kan kayak nggak, kurang ini ya, kurang make sense gitu. Terus rusaknya generasi muda ini juga nggak ada hubungannya kalau generasi muda sama krisis ekonomi. Tapi aku baru kayak, ya bertahan dengan cara yang instan, benar. Tapi tentang yang rusaknya generasi muda ini, kalau kalian nonton drakor yang baru, itu 2521, itu tuh ada, jadi dia lagi krisis ekonomi di Korea waktu itu, dan sebenarnya di dunia deh kayaknya, waktu itu lagi ada krisis ekonomi, yang IMF itu. Terus mereka nih ada apa ya, ada yang punya mimpi tapi jadi dipatahin gara-gara si IMF itu. Nah, ini bisa aja berhubungan, cuman kurang spesifik gitu teman-teman, kurang spesifik sama uh, mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran gitu. Tapi ini bisa jadi opsi yang lumayan bisa dipikirin lagi gitu. Oke, next. Diketahui data perusahaan cemerlang pada tahun 2020. Persediaan 1 Januari 2020 4.300.000, pembelian 5.500.000, Rater pembelian 150.000, potongan pembelian 90.000, beban angkut pembelian 140.000, persediaan 31 Desember 2020 3 juta. Berdasarkan besarnya harga pokok penjualan HPP. Nah, ini asik nih teman-teman akuntansi soalnya. Oke. Jadi kita bikin di tabel aja ya teman-teman. Ini aku udah siapin tabel-tabelnya. Jadi kita tulis dulu nih.
Kalau buat ngitung HPP, berarti kan kita harus tahu dulu nih, persediaan bersihnya berapa, terus dikurang-kurangin beban-bebannya. Baru dikurangin lagi sama persediaan akhirnya nih, teman-teman. Baru dapat HPP-nya. Nah, caranya itu, jadi kita cari dulu nih, pembelian bersihnya berapa sih? Ada berapa persediaan bersihnya. Nah, kita udah tahu dari soal kalau persediaan awalnya itu 4.300.000. Terus ada pembelian 5.500.000. Terus ada beban angkut pembelian 140.000. Nah, ini semuanya ditambah. Jadinya totalnya 9.940.000. Nah, si 9.940.000 ini dikurang sama retur pembelian sama potongan pembelian. Kita tahu dari sini, kita tahu retur pembelian sama potongan pembeliannya itu 2.400.000. 240.000, sorry. 240.000. Nah, ini si 240.000-nya ini dikurang sama 9, sorry. Jadi 9.940.000-nya ini dikurang sama 240.000, bukan kebalik ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 9.700.000. Nah, si 9.700.000 ini dikurangnya sama persediaan akhir. Persediaan akhirnya di sini ada 3 juta. Jadi dia dikurang, jadinya 6.700.000. Jawabannya yang A. Itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Nggak ada? Oh, ada chat nih. Oke, lanjut. Oke, nomor berapa nih? 110. Apabila nilai PNB suatu negara lebih kecil dari PDB, perekonomian negara tersebut memiliki ciri. Coba, ada yang mau jelasin? Volunteer? Nggak ada? Oke, kita bahas aja ya teman-teman. Oke, jadi PDB itu kan dia seluruh hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat, WNI atau WNA. Jadi di suatu negara nih ada hasil-hasil produksi dari goods and service gitu, yaitu semuanya mau dari perusahaan asing, mau dari perusahaan dalam negeri, itu tuh semuanya terhitung dalam PDB gitu kan. Sementara PNB itu dia hasil produksi yang dihasilkan warga negara Indonesia di dalam negeri ataupun di luar negeri. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan menghitung PNB itu kan berarti PDB ditambah sama penghasilan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dikurang sama warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadi kalau misalkan nih PNB-nya itu lebih kecil berarti dia produksi orang asingnya ini dia lebih besar daripada produk dalam negeri karena kan si produksi orang asing ini kan dia bakal nanti dikurang gitu ya. Kurang dari nilai PDB ini kan nanti bakal dikurang sama nilai produksi orang asing gitu. Jadi kayak dia bakal lebih besar daripada si penduduk dalam negeri. Paham nggak sih? Paham nggak? Paham nggak? Aku muter-muter nggak jelas. Jelas, Kak, jelas. Oke, oke. Oke, paham. Thank you ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau aku kecepatan, tolong bilang ya. Langsung on mic aja. Oke, next. Nomor 111. Perusahaan Ananda membeli persediaan dengan harga 40 juta secara kredit dengan syarat 5/10 NLM pada tanggal 12 April 2017 dari perusahaan Abintara. Biaya kirim pembelian 2 juta dibayarkan oleh Abintara dan akan ditagih bersamaan dengan total harga pembelian barang. Perusahaan Ananda menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual. Jika perusahaan membayar pada tanggal 18 April 2017, jurnal untuk pembayaran tersebut adalah, ini ada yang mau jelasin? Ada yang volunteer? Ini soal akuntansi nih, teman-teman. Oke, karena mungkin masih pada bingung juga sama soal ini, aku mau langsung jelasin aja. Susah ya akuntansi, iya, susah. Aku juga sebagai mahasiswa akuntansi, aku juga ngerasa susah kok, guys. Ya, lanjut. Jadi ini akun-akunnya, jadi ini jurnal umumnya nih kalau misalkan kalian mau bikin kayak gini, saran aku kalau misalkan kalian nemu-nemu soal akuntansi kayak gini tuh enakan langsung dibikin di Excel teman-teman. Soalnya kayak lebih gampang gitu buat ngitungin balance atau enggaknya. Oke, lanjut ya. Jadi tanggal 12 April nih, tanggal 12 April dia itu membeli persediaan dengan harga 40 juta. Berarti
di debit persediaan barang dagangan 40 juta. Terus secara kredit berarti dia masuknya ke utang dagang. Utang dagangnya berapa berarti? 40 juta juga dong, ya nggak? Karena kan tadi persediaannya persediaannya 40 juta. Pas UTBK nggak boleh buka Excel. Ya sih, nggak boleh buka Excel. Cuman kalau misalkan kalian latihan, terus biar cepet, ini pakai Excel itu. Lanjut, biaya kirim pembelian 2 juta. Dia itu masuk ke persediaan barang dagang 2 juta. Terus karena dia kredit, sama-sama kredit, jadi dia 2 juta juga nih teman-teman di sini. Nah, dia itu dilunasin pas tanggal 18 April, teman-teman. Jadi pas 18 April ini, jurnalnya ini, utang dagangnya ini dia debit, karena dia kan berkurang utang dagangnya. Jadi dia nggak ada utang lagi gitu. Dia dibayarin utangnya gitu. Jadi utangnya ini habis 40. Karena yang di sini kan kredit tadi utang dagangnya 42 juta. Nah, si 42 juta ini dia debit, jadi dia nol gitu. Jadi akun utang dagang ini udah nol, jadi 42 juta. Terus persediaan barang dagangnya 2 juta. Karena di sini syaratnya 5/10. Jadi kalau 5/10 itu diskon 5% kalau misalkan bayarnya itu sebelum 10 hari. Sebelum tanggal pas kreditnya gitu. Misalnya nih, dia kredit ini kan tanggal 12 nih. Terus dia ini bayar tanggal 18 kan belum 10 hari dong. Jadi dia tetap dapat diskon 5%. Nah, 5%-nya ini 2 juta. Nah, kas ini dia dikredit 40 juta karena kan dia bayar utang gitu kan. Kalau dia bayar utang berarti kas itu keluar gitu. Nah, buat akun-akun ini tuh refnya ini tuh ini nomor-nomor akunnya ini opsional biasanya dan sebenarnya nggak ditanyain di UTBK biasanya. Cuman aku tulis di sini biar lengkap aja gitu. Oke. Sampai sini mau ada yang mau nanya nggak sebelumnya? Kak, Ya, gimana? mau nanya Kak, di perusahaan di akuntansi perusahaan dagang itu kan Kak ada dua metode pencatatan kan Kak. Mm-mm. Itu kan cara membedakan apa namanya itu akunnya itu gimana Kak? Maksudnya cara penulisan akunnya itu. Penulisan akunnya. Oke. Iya. Kalau penulisan akunnya itu biasanya perpetual itu lebih banyak gitu lah daripada periodik. Aku, aku lupa. Iya, kayaknya iya deh. Dia lebih banyak daripada periodik. Soalnya kan kalau perpetual dia di akhir periode. Kalau periode kayak pas di periode tersebut gitu. Oke, Ada makasih transaksi Kak. langsung catat. Wait, aku tuh agak lupa perpetual sama periodik sebenarnya. Yang mana bedanya. Jadi mungkin nanti aku bakal uh, chat kamu personal gimana, Stefan? Habis Boleh kelas Kak, ini. boleh Oke. Kak. Dari catat per periode. Cara misahin, cara misahin debit sama mana kredit. Itu caranya tergantung nih. Tergantung apa yang masuk, apa yang keluar gitu. Gimana ya, aku juga bingung. Misalnya nih, kayak beli persediaan barang dagang gitu kan. Kalau beli persediaan barang dagang berarti barang dagang itu kan masuk kan, berarti dia di debit gitu. Tapi kalau misalkan dia keluar gitu, kayak kas ini tuh, kalau kas dia jadinya dia di kredit soalnya dia keluar gitu. Paham gak sih? Tapi itu tuh ada kayak saldo normal akun. Kamu itu harus hafal dulu saldo normal akunnya. Akun- Eh, HUMPB sama dengan DKKD itu apa ya? Harta utang modal pendapatan beban, bukan? Iya ya, benar-benar, benar. Benar banget, Indra. Berarti kalau keluar itu kredit, kalau masuk itu debit. Belum tentu, karena tergantung itu akunnya akun apa. Akun dia akun apa kayak harta, utang modal, pendapatan beban kan. Nah, itu tuh termasuk apa? Termasuk akun apa gitu dia. Dia termasuk akun pendapatan kah atau dia termasuk beban kah atau dia termasuk harta gitu gitu. Jadi ingat aja kalau misalkan jadi kalian kalau misalkan punya jari 5, pasti kalian punya jari 5 kan. Misalnya ini harta, utang, modal, pendapatan, beban gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gini gitu, ditekuk, yang ditekuk ini tuh dia debit, yang di sini tuh kredit. Itu saldo normal akunnya, teman-teman. Cara tahu nomor akun itu aku juga nggak hafal, tapi biasanya aku lihat di Google gitu sih. Em, kalau ngorang dibalik aja tadi saldo nomor berarti di debit, kalau ngorang berarti nah iya benar banget itu ya teman-teman.
Wait, BTW ini kayaknya mau azan dulu. Jadi kita tunggu mungkin 10 menit ya teman-teman. Oke, Kak. Break dulu. Oke, aku mau bahas yang tadi nih, yang ditanyain sama siapa ya tadi? Aku lupa yang nanya tentang perpetual sama periodik. Nah, kalau perpetual ini bener banget yang tadi dibilang sama, aku lupa, kalau nggak salah Hairunisa, iya nggak sih? Atau siapa ya? Aku tadi lupa. Sorry banget. Cuman yang perpetual itu dia bener banget kalau dia itu dicatat langsung. Kalau periodik itu dia di akhir periode, teman-teman. Gitu. Oh iya, Indra. Sorry ya. Sorry. Terus yang tadi ditanyain Ale, materi ekonomi yang paling sering keluar di UTBK. Iya, nggak apa-apa sambil makan aja, sambil makan santai-santai. Kita belajarnya sambil santai aja, senyamannya kalian. Materi ekonomi yang sering keluar di UTBK itu kalau nggak salah supply demand, pasar, supply demand tuh permintaan penawaran, em, ketenaga kerjaan kayaknya sering keluar deh. Cuman kalau tahun lalu itu yang aku dapat itu permintaan penawaran sih teman-teman itu kayak udah pasti ada. Jadi make sure kalian benar-benar paham di materi itu karena itu sering keluar di UTBK. Oke, lanjut. Apabila fungsi konsumsi ditunjukkan oleh C sama dengan 200 plus 0,8 Y, di mana Y adalah pendapatan. Berikut adalah pernyataan yang benar adalah, oke, ini langsung aku jelasin aja, jika diketahui fungsi konsumsinya itu 200 plus 0,8 Y. Nah, makanya kan jadinya si A-nya ini, si konsumsi minimumnya, yang konsumsi yang udah pasti dikeluarin, fixed consumption-nya itu 200. Nah, marginal propensity to consume-nya itu berarti 0,8 kan teman-teman. Sementara itu MPS-nya itu 0,2. MPS itu cara ngitungnya 1 min si MPC-nya ini. Tuh. Karena kan kalau nanti kalau ditambah jadi kan, jadi 1. Jadi fungsi tabungannya itu 200 plus 0,2 Y. Multiplier atau angka penggandanya itu kan berarti 1 per MPS. Jadinya 1 dibagi 0,2 jadinya 5. Terus keseimbangan pendapatannya itu A dibagi MPS jadinya 200 per 0,2 jadinya 1000. Nah, di sini berarti kita tahu kan, kalau yang benar itu yang B keseimbangan pendapatannya. Keseimbangan pendapatan nih, A per MPS rumusnya 1000. Soalnya kalau ini kan konsumsi minimum. Konsumsi minimum berarti kita harus tahu dulu nih yang bakal di spend sama masyarakat sementara kalau misalkan mereka nggak punya pendapatan tuh berapa. Kan ini kan kalau misalkan mereka pendapatannya 0 gitu. Tapi mereka tetap konsumsi 200 gitu. Tapi di sini konsumsi minimumnya 100 jadi salah. Marginal propensity to saving itu bukan 0,8 tapi 0,2. Karena kalau misalkan yang 0,8 ini tuh dia marginal propensity to consume, bukan saving. Terus fungsi tabungannya ini sebenarnya aku kayaknya typo, harusnya ini minus. Oh enggak deh, ini benar. Aku nggak lihat minusnya tadi, sorry. Jadi ini minus 200. Soalnya kan kalau misalkan konsumnya 200, berarti dia saving ini dia diminusin itu 200. Karena dia kayak pindah apa sih namanya? Pindah ke pindah pindah ke sama dengan ke samping sama dengan ya apa sih namanya? Pindah lajur apa sih? Aku lupa namanya. Ya pindah ruas. Oke, thank you Haidar. Oke, next laba maksimum perusahaan selalu tercapai pada saat. Nah, laba maksimum itu MR sama dengan MC, teman-teman. Nah, MR itu dia itu pasti sama sama eh, ininya nih P-nya, sama average revenue-nya juga. Tuh. Nah, ini kurvanya, kurva kondisi perusahaan saat memperoleh laba maksimum. Jadi ini kurva MC nih di sini, terus kurva MR-nya di sini nih, setara sama P. Nah, pas dia di titik ini, di titik pas mereka ketemu, itu tuh si perusahaan ini mencapai laba maksimum. Karena kan ini profitnya di sini nih. Ini normal profit nih. Nah, di sini itu laba maksimumnya. Itu teman-teman. Next, kita ke soal 114.
Nah, ini yang tadi aku bahas di awal kayaknya deh. Kayak udah aku sempat singgung-singgung di awal, perkembangan teknologi mengakibatkan peralihan nyata dari telepon rumah kabel ke handphone. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam industri handphone dan menurunnya perusahaan-perusahaan telepon kabel. Akibatnya, banyak perusahaan telepon kabel yang terpaksa ditutup, dan karyawan-karyawan ini kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, pengangguran yang diakibatkan oleh kasus di atas termasuk ke dalam kategori. Nah, ini tuh jawaban yang benar itu B. Karena pengangguran konjungtural itu pengangguran yang karena akibat permintaan barang atau jasa. Karena yang tadi aku bilang dia itu karena si permintaan barang sama jasanya itu dia kayak berkurang, kayak demand atas pekerjaan tersebut tuh dia kayak berkurang gitu. Akibatnya masyarakat itu kan kalau misalkan dia beralih dari telepon rumah ke handphone gitu ya, jadinya kan telepon rumahnya ini gak ada yang beli dong, kayak orang-orang lebih milih pakai handphone daripada telepon rumah gitu kan. Makanya orang-orang yang kerja di perusahaan kabel telepon rumah ini nih, jadi kayak mereka butuh pekerjaan lain karena kayak company mereka juga nggak menghasilkan keuntungan yang segede dulu gitu kan. Next, kita ke soal 115, bulan nilai tukar rupiah terhadap dolar US. $1 itu 13.000. Terus naik jadi 13.200. Hal ini mengakibatkan, itu jawabannya yang C, ekspor Indonesia meningkat. Ini ada yang mau jelasin? Ini sebenarnya udah ada penjelasannya sih. Ada yang mau buat volunteer buat jelasin? Gak ada? Oke, kita lanjut aja ya. Misalnya nih, $1 ini 13.000, terus dia tiba-tiba naik jadi 13.200. Nah, perubahan nilai tukar ini kan jadinya nilai ekspor di Indonesia makin meningkat gitu. Karena kan kalau misalkan kayak mereka, apa ya, nilainya misalnya nih, kalau misalkan mereka uh, di Indonesia itu makin mahal nilainya, berarti kan bagi mereka makin murah gitu kan. Iya nggak sih? Makanya kayak mereka tuh lebih tertarik buat ekspor dari Indonesia, kayak impor dari Indonesia gitu. Mereka beli dari Indonesia, makanya kayak ekspor Indonesia itu dia meningkat gitu. Karena si nilai tukar di Indonesia nih lebih kecil jatuhnya. Walaupun bagi kita tuh kayak makin gede gitu kan. Tuh. Nah, impornya bakal turun soalnya si Indonesia nih kan dia makin gede nih kan, makin currency-nya makin tinggi. Jadi kayak orang-orang makin malas buat beli dari luar negeri karena kayak tinggi, ngapain gitu. Kayak mendingan kalau ada yang lebih murah di dalam negeri, kenapa enggak gitu kan. Oke, jadi jawabannya yang benar ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini sih kamu izin mau nanya nih, kalau mau belajar Google Profile tadi yang benar-benar dari nol itu nanti masuk cakupan materi apa? Soalnya aku dari basic MCA, MR akhir gitu-gitu matang. Eh, itu materi biaya produksi ya. Oke, kita lanjut ya. Garis anggaran atau budget line akan berotasi keluar, menjauhi titik asal apabila, nah ini aku di sini udah punya kurva budget line. Jadi budget line itu kan dia kombinasi dua macam barang dengan biayanya itu sama. Jadi asumsiin kalau misalkan si budget line itu, si budgetnya itu tuh habis buat dua macam barang gitu kan. Nah di sini misalnya nih, ada barang yang pertama sama barang kedua. Barang yang pertama itu bisa dibeli maksimalnya 50, tapi Q2-nya itu 0 gitu. Sementara kalau misalkan dia barang pertama itu dibeli dengan jumlah 30, barang kedua bisa dibeli dengan jumlah 25 gitu. Jadi ini tuh benar-benar harus disesuai garis ini. Soalnya kalau misalkan di luar garis ini nih, misalnya di titik E gitu ya, di titik E yang ini, dia itu asumsinya nanti bakal duitnya itu nggak habis gitu. Budget yang buat dialokasiin ke buat barang tersebut tuh nggak bakal habis. Karena diasumsiin dua barang itu harus habis gitu di line ini. Tapi kalau misalkan di F, ini tuh bakal kurang duitnya buat bayar, buat beli. Kayak nggak bakal cukup gitu. Nah, di sini soalnya itu budget line akan berotasi keluar menjauhi titik asal. Jadi dia keluar. Jadi, wait, aku annotate.
Jadi yang ya dari tadinya kayak gini nih, kayak gini tadi, jadinya dia kayak gini nanti. Dia berotasi keluar gitu ya. Jadi misalnya dia di sini. Sorry, agak jelek. Misalnya dia kayak gini gitu ya. Tapi kayak dia sebenarnya ini enggak. Oke, ini kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalau kayak gini nih, berarti kan dia ada barang yang, wait, berotasi keluar. Ada kayak barang yang dia itu harganya turun. Karena salah satu barang nih konsumsinya naik, bergeser ke kanan. Bukan bergeser ke kanan juga sih. Soalnya kan kalau bergeser ke kanan kan dia kayak gini ya. Kalau misalkan dia bergeser ke kanan, ini tuh begini nanti. Gini. Tapi tuh ini tuh kayak gini, tetap di titik satu. Satunya itu tetap di titik awal, tapi yang satunya lagi itu, wait, ini deh, aku rapihin sebentar. Jadi gini, ini tuh jadi dia, kan tadinya tuh gini nih. Tapi setelah dia berotasi keluar, jadi dia kayak gini. Kayak gini gitu. Tapi salah satunya tuh tetap di titik ini nih. Gitu. Tapi dia yang satunya lagi naik gitu barangnya. Paham nggak? Tapi kalau misalkan dia bergeser tuh kayak lebih ke gini nih. Misalnya nih, kayak gini. Terus gini dia bergeser gitu, kayak samping. Paham ya yang bedanya bergeser sama berotasi. Nah, ini tuh karena, balik lagi ke soal yang tadi, ini tuh karena harga salah satu macam barangnya itu turun. Kalau misalkan harga salah satu macam barangnya itu turun, nih, berarti dia kan bisa beli lebih banyak dong, dengan asumsi bakal habis ininya, bakal habis si budgetnya gitu. Jadi makanya dia bakal ngalokasiin duitnya itu buat beli barang lebih banyak. Gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada yang bertanyain? Aman? Oke. Oke, aman. Lanjut ke soal 117. Memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dan memimpin para manajer agar dapat membentuk tim kerja yang baik merupakan tugas manajer puncak ya teman-teman. Jadi jawabannya itu manajer puncak karena tugas manajer puncak itu yang pertama itu ada memimpin organisasi secara keseluruhan. Terus dia itu juga tugasnya memimpin para manajer karena manajer itu kan ada di middle management. Terus dia itu menyusun atau menetapkan rencana perusahaan. Terus yang keempat itu dia menentukan tujuan perusahaan. Yang kelima itu dia mengatur sumber daya perusahaan gitu. Nah, manajemen sendiri ini dia itu punya 3 tingkatan teman-teman. Ada yang first line, ada yang middle, sama top. Jadi kalau first line itu dia itu yang kayak supervisor gitu. Dia masih kayak ketua tim atau ketua apa gitu. Terus kalau middle management itu lebih ke departemen manajer gitu-gitu atau kayak manajer. Misalnya kalau misalkan di organisasi itu kan ada kayak ketua ini ya, apa sih, ketua departemen gitu atau kayak ketua biro gitu. Itu dia masuk ke middle management. Terus yang paling atas ini ada top management. Top management itu yang kayak presiden, CEO, terus board of directors, executive, dan lain-lain gitu. Atau kayak COO juga masuk sih. CEO juga masuk top management gitu. Kalau yang um, menengah ini, yang middle, terus ini pertama ini yang top, puncak ini juga yang sebenarnya yang top. Cuman, oke, nggak ada nih. Oke, apa sih? Oke, lanjut ke nomor 118. Toko X membeli barang dagang dari UDY seharga 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maka UDY akan mencatat dengan jurnal. Nah, ini kita buat dulu jurnalnya apa. Jadi, ini kan dia di point of view-nya si UDY nih. Kita harus cari tahu si UDY ini dia ngecatatnya tuh gimana kalau misalkan ada yang beli barang dagangannya gitu. Nah, caranya gini. Di akun ini
dia itu didebit ke piutang. Karena dia itu dia punya piutang kan, berarti dia bukan dia yang ngutang, tapi dia yang ngutangin gitu. Dia yang belum dibayar. Jadi bentuknya itu piutang. Nah, piutang ini didebit 2 juta. Karena dia itu kan bentuknya pendapatan tapi belum dibayar gitu kan. Di 112 refnya. Terus dia dikredit di akun penjualan. Karena si akun penjualan ini tuh dia uh, udah udah ada penjualannya, udah dikirim barangnya, udah barang dagangnya itu udah nggak ada, tapi dia belum dibayar gitu kan. Jadi dia belum bisa masuk akun penjualan gitu teman-teman. Jadi jawabannya itu yang ini sama-sama 2 juta ya teman-teman biar balance nanti. Karena kan bukan kayak ada kasih atau enggak gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan udah dibayar nih pas 10 hari itu tuh baru nanti ada bawahnya lagi kayak diskon atau kas gitu. Oke, lanjut. 119 pergeseran kurva permintaan suatu barang kiri disebabkan oleh, nah ini yang tadi ditanyain. Kalau geser tuh gimana? Nah ini tuh geser tuh gini. Jadi dia tuh kurvanya tuh bergeser dari titik yang pertama nih, D1 ke D2. Dia itu di mana teman-teman BTW? Jadi dia tuh bergeser. Nah, ingat aja kalau misalkan dia itu bergeser, berarti dia itu bukan karena barang itu sendiri. Jadi yang opsi A sama B udah pasti salah. Nah, tinggal yang C, D, sama E. Nah, yang D ini barang komplementer. Barang komplementer itu kan biasanya dia elastisitasnya itu, elastisitasnya itu kalau nggak salah negatif gitu, teman. Ya nggak sih? Jadi dia itu kalau misalkan nih, ya kalau misalkan nih, misalnya nih barang komplementer itu kayak teh sama kopi gitu ya. Aku ilustrasiin. Misalnya teh sama kopi, harga teh naik gitu ya. Harga tehnya naik. Otomatis harga kopi juga naik kan. Permintaan teh turun, permintaan kopi juga turun. Karena kayak ngapain kan orang-orang beli kopi gitu. Tapi kalau misalkan harga tehnya itu turun, permintaannya bakal naik. Sorry, ini substitusi, bukan komplementer. Terus kalau misalkan uh, kopinya itu kan berarti keturun nih. Wait, ini substitusinya apa komplementer ya? Wait, aku jelasin ulang deh. Kayaknya aku ada ngeblank tadi. Oke, jadi kalau substitusi ini misalnya kayak, bukan teh sama kopi deh. Teh sama kopi itu dia substitusi. Bener, bener ding. Teh sama kopi substitusi, guys. Kenapa sih kok gue kayak error gitu sih? Iya, teh sama gula komplementer, bener-bener. Bener. Soto sama kaos kaki juga. Oke, sorry. Kayaknya aku rada error. Aku kayaknya deh. Iya, kalau komplementer itu pelengkap. Kalau substitusi itu pengganti. Bener. Kalau kurva bergerak, faktornya itu barang itu sendiri. Sorry. Connection aku ini nggak ya? Oh, kayaknya tadi ada kayak connection unstable gitu. Romeo dan Juliet. Oke. Kayak kita nggak usah pakai ini deh. Kita nggak usah pakai ilustrasi. Soalnya aku kayak jadi bingung sendiri gitu. Pokoknya intinya kalau misalkan kurva permintaan satu barang ke kiri nih, ke kiri berarti dia either harganya turun atau barang lainnya gitu kan. Nah, yang C ini kan substitusi nih misalnya nih. Misalnya teh sama si kopi tadi, si teh sama kopi lagi gitu. Substitusi P naik, kira lebih naik jadi beban yang positif. Iya benar, benar banget Haidar gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak harga tehnya itu naik gitu ya, harga tehnya naik gitu kan, terus kopinya itu kayak bakal jadi turun gitu, karena dia kayak barang substitusi gitu.
Sorry banget, kayak aku jelasinnya rada muter-muter. Oke, mungkin kita next aja ya teman-teman. Pokoknya ingat aja kalau misalkan kayak dia bergeser itu tuh karena barang substitusi atau komplementernya. Tapi kalau misalkan kayak dia bergerak di sepanjang kurva gitu, dia naik atau turun gitu, itu karena harga barang itu sendiri. Gitu. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Berikut ini pernyataan yang menjelaskan konsep kurva indiferensi. Jadi ini itu kurva indiferensi teman-teman. Jadi dia kayak kurva elastisitas, cuman dia beda gitu. Kalau kurva elastisitas kan dia kayak uh, price sama kuantitas gitu kan. Cuman ini kalau kurva indiferensi itu kuantitas sama kuantitas gitu. Dan dia itu bentuknya kayak gini nih, kayak landai gitu. Tapi kayak cembung kiri. Nah, dia itu slope itu negatif. Terus itu dia menunjukkan tingkat kepuasan yang sama, dia itu tidak saling berpotongan. Jadi kayak mau gimana pun ke atas, mau ke atas gimana pun gitu ya, dia nggak bakal ketemu sama kuantitas sama si garis yang ini. Terus kurva yang berada di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan makin ke kanan nih, makin ke kanan dia itu tingkat kepuasannya itu lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan yang A ini dia salah karena kalau indiferensi kan negatif. Atau kalau misalkan dari tadi aku bilang kalau indiferensi itu negatif. Terus kalau misalkan cekung ke arah titik asal origin ini benar, cuman kurang tepat karena dia itu bukan ke arah titik asal tapi kayak ke arah kiri gitu. Iya sih. Cuman kayak dia masih bisa benar sih. Tapi bukan titik asal gitu loh. Kalau titik asal tuh kayak lebih ke ini nggak sih? Kayak ke titik asal gitu, bukan ke titik origin. Bukan ke titik nol gitu. Iya sih. Masing-masing grup individuasi menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Beda. Oh iya, ini cekung ya. Cekung sama cembung. Oh iya, oke. Thank you, Haidar. Terus tingkat kepuasan sama ini enggak, bukan karena kalau misalkan makin ke kanan itu dia makin tinggi tingkat kepuasannya. Terus yang A ini saling berpotongan. Dia nggak mungkin saling berpotongan teman-teman. Kayak dia mau ke atas pun, mau ke kanan, makin ke kanan pun dia nggak bakal berpotongan. Gitu. Oke, I guess buat sesi ini selesai. Sampai situ aja karena soalnya juga udah habis. Thank you banget yang udah datang di